Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita, di mana Allah Bapa di surga sudah memberikan kita kesehatan yang baik untuk datang di hari Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini, tetapi sebelumnya bagi yang membawa HP, supaya disilentkan atau dimatikan sebelum ibadah berlangsung, agar tidak mengganggu hikmat kita di dalam menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan pada pagi ini yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saat teduh selesai, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 13. Nomor 13.
Marilah kita merendahkan diri, serendah-rendahnya kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah putra Allah, yang menjelma menjadi putra manusia, yang telah datang ke dalam dunia ini untuk taat 100% pada kehendak Allah, yaitu dengan sempurna menjalankan perintah-perintah Allah, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara pasif Tuhan Yesus sudah rela disalibkan di atas kayu salib. Dengan darahnya yang kudus telah menyucikan dosa-dosa manusia. Yang terpenting adalah pada hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut, sehingga setiap kita mempunyai pengharapan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memimpin kami datang ke bait-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berharap Engkau memberikan kami lubuk jantung yang baik, yaitu dengan rela dan sukacita untuk menyembah Engkau, sehingga setiap kami bisa memperoleh perubahan secara rohani di dalam kehidupan kami, yaitu agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon agar Engkau membuka lubuk jantung kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan membuka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Kita akan membacanya secara bertanggapan atau bergiliran. Saya di sini akan baca yang ayat 23, saudara-saudari baca 24 dan seterusnya. Di ayat terakhir yaitu ayat 31 kita akan sama-sama membacanya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 31 saya akan memulai. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Sama-sama, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kembali kita memuji Tuhan. Kita buka pujian 408, waktu namaku dipanggil. 408. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap telah berhimpun di dalam surga baka dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Haruslah ku kerja untuk Tuhan hingga malam gelap dan kabarkan kasih-Mu anugerahnya. Bila saat pekerjaan dunia telah lengkap, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan saudara-saudari bisa melihatnya di buletin terletak di bawah. Kita akan membacakannya
2 kali dan kita coba menghafalnya 1 kali. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Wahyu pasal 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sekali lagi kita membacanya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Kita akan coba menghafalnya. 1, 2, 3. Wahyu pasal 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Dalam bahasa Inggris, Revelation chapter 9 verse 12. One who is past, and behold there come 2 more hereafter. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada pagi ini. Saudara-saudari bisa melihat di buletin terletak di belakang bagaimana jadwal pelayanan tahun Tuhan 2021. Saudara-saudari bisa melihat yang bertugas agar dapat mempersiapkan diri. Saudara juga bisa melihat kegiatan dan pelayanan gereja kita di Gereja Kuburaya. Warta gereja kita yang pertama adalah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei tahun Tuhan 2021 jam 10 pagi di gereja. Diharapkan dapat didoakan dan dihadiri. Ajaklah teman-teman, saudara-saudara, keluarga kalian untuk mengikuti kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Warta gereja kedua, kebaktian matahari terbenam akan diadakan nanti sore di Pos PI Sungaraya Dalam. Diundang untuk hadir dan mendoakannya. Yang ketiga, Sekolah Minggu Remaja Pemuda Umum diadakan sebelum kebaktian umum dimulai, yaitu jam 9.15 sampai dengan jam 9.45 untuk belajar kitab Wahyu. Harap didoakan dan dihadiri supaya kerohanian kita itu dapat bertumbuh dan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, tolong doakan dan informasikan penerimaan murid baru TK dan SD Kristen Kalvari. Puji Tuhan, website SKC sudah dapat diakses di sekolah, yaitu di Sekolah Kristen Kalvari.sch.id. Yang kelima, SD Kristen Kalvari membuka lowongan guru kelas dengan kualifikasi sebagai berikut. Wanita lulusan S1 atau yang sedang menempuh pendidikan S1, yaitu minimal tahun ketiga, dapat berbahasa Mandarin, pengalaman mengajar tidak diutamakan. Lamaran dapat dibawa ke kantor SD Kristen Kalvari pada hari kerja, dari hari Senin sampai Jumat. Nomor HP 0895 3191 9111. Yang terakhir, ada yang pertama kali hadir, kami persilakan bangkit berdiri agar kami abadikan dan kita doakan. Silakan berdiri yang pertama kali hadir. Oke, terima kasih. Yang sudah difoto silakan duduk. Nah, ini namanya adalah Budi Arifin, satu kelas waktu di SMP dulu. Terima kasih sudah datang. Siapa lagi? Kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita menyanyi 345, meski sedikit ia berkenan. 345.
Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Di tempat yang Tuhan utus, tak ada yang mau pergi, namun ia akan memakaimu dan takkan lupakanmu. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku. Ia akan menyambut hambanya, masuklah oh anakku. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Baris pertama. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikit ia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pada saat ini kami dengan sukacita mau menyembah Engkau lewat persembahan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang layak di hadapan Allah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu lewat pelayanan di berbagai tempat, baik itu di Kubur Raya, di Serdam, di Siantan, maupun di tempat-tempat lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Silakan duduk. Doa pengembalaan kita yaitu Guru Injil Peter Yoksan dan juga khotbah oleh Guru Injil Peter Yoksan dengan tema janganlah kita segan bersaksi dan janganlah kita malas berdoa. Untuk hambanya kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berhari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Untuk yang leluasa dipersilakan dapat berlutut. Sebelum kita berdoa, mari kita dengan senyap mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Yesus menghapus dosa kita, sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan Yesus untuk menghampiri tahta Bapanya yang kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di tempat maha tinggi, di surga yang kudus, dan kami pada pagi ini di bumi yang merupakan tumpuan kaki Engkau, dapat datang ke hadapan Engkau karena Tuhan Yesus Putramu sudah menjadi juru selamat dunia. Engkau ya Bapa telah mengutus Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dan Tuhan Yesus telah menjadi Adam yang terakhir. Ia telah mewakili semua kami manusia, sebab kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidaklah mungkin dapat dengan sempurna menjalankan hukum-hukum Taurat-Mu. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus selain Dia adalah Allah 100%, Dia juga adalah manusia 100%. Ia telah mewakili kami tanpa cacat, tanpa celah, telah menjalankan semua perintah-Mu secara aktif. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus secara pasif dengan rela disalibkan. Walaupun ia tidak ada dosa, tetapi demi dosa-dosa kami, Tuhan Yesus telah disalibkan. Di atas kayu salib di Bukit Kalvari, lewat lobang-lobang paku dan lobang tombak, telah mengalir darah Tuhan Yesus yang dapat menyucikan dosa seluruh dunia. Ya Bapa, kami saat ini datang mengaku dosa-dosa kami. Kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Bapa, dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus, hapuskanlah semua dosa-dosa kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus bukan hanya mati, Dia dikuburkan pada hari Minggu, yaitu pada hari seperti hari ini. Ia telah dibangkitkan oleh Engkau dari kematian, sehingga Ia adalah satu-satunya manusia yang memiliki tubuh mulia. Sehingga Ia bisa naik ke sorga, Dia bisa duduk di sebelah kanan-Mu, dan sekarang kami percaya Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat untuk kami, orang yang telah Engkau pilih, yang percaya Yesus. Engkau akan menjemput kami ke sorga bersama Tuhan Yesus ketika Yesus datang untuk kedua kali. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap terima kasih karena kami dihimpun di rumah-Mu untuk kebaktian pagi. Dan kami juga menyerahkan kebaktian bukan hanya di ruang ini, tetapi juga di kelas-kelas kebaktian usia indah untuk orang-orang tua yang sudah berusia lanjut, dan juga kebaktian anak sekolah minggu. Kiranya kami semua bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, saat ini kami kembali mengucap terima kasih untuk gereja-Mu, untuk pelayanan dari gereja-Mu, pelayanan baik pelayanan anak,
pembesukan, pengabaran Injil, bahkan juga pelayanan sekolah Kristen Kalvari, TK dan SD, dan juga pelayanan dari sekolah tinggi Alkitab Ruang Atas, dan juga pelayanan di pos-pos PI. Kiranya semua ini ya Bapa bisa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa supaya Engkau memberikan pertumbuhan kepada gereja-Mu ini secara kualitas dan juga secara kuantitas. Supaya kami yang sudah percaya Yesus, kami dapat belajar firman-Mu, rohani kami bisa bertumbuh, dan Engkau memampukan kami menjadi saksi Tuhan Yesus yang semakin hari semakin dapat bersaksi untuk Tuhan Yesus. Dan melalui kesaksian kami, melalui pemberitaan Injil yang kami sampaikan, Engkau juga membawa keluarga kami, teman-teman kami, dan orang yang kami temui untuk dapat percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini anak-anak-Mu sudah datang membawa semua ucapan syukur, tetapi juga banyak pergumulan kehidupan kami, yang kalau kami tidak sampaikan pada Engkau, tidak mungkin masalah-masalah hidup kami itu bisa selesai. Karena hanya Engkau saja Allah yang Maha Kuasa yang bisa menolong kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Bapa, di antara anak-anak-Mu yang sekarang berdoa, ada yang sakit, mohon Engkau sembuhkan penyakitnya. Ada yang mengalami problema rumah tangga, Engkau juga berbelas kasihan menyelesaikan problem rumah tangga mereka. Ada yang kesulitan dalam bidang keuangan, Engkau juga menyediakan apa yang mereka perlukan. Bahkan untuk yang masih sekolah, yang bergumul dengan PJJ, menghadapi baik ulangan-ulangan sekolah, tugas-tugas sekolah, berikanlah mereka pertolongan agar mereka dapat dengan disiplin belajar walaupun dari jarak jauh. Ya Bapak, kami juga saat ini menyerahkan untuk keluarga kami yang pada hari ini tidak ada di bumi Katulistiwa. Mereka merantau, ada yang keluar provinsi, ada yang keluar pulau, bahkan keluar negeri. Kiranya Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada. Mereka bisa menemukan saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang bisa bersatu di dalam gereja untuk berkebaktian. Ya Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami menyerahkan untuk penyuntikan vaksin yang pada bulan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga vaksin gotong royong. Kiranya semakin banyak rakyat Indonesia bisa disuntik, dan lebih banyak lagi kekebalan dari orang-orang yang disuntik bisa meningkat, sehingga penyebaran COVID ini bisa diminimalkan. Ya Bapak, kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Jadikanlah kami sebagai saksi untuk Tuhan Yesus, supaya banyak orang Indonesia bisa percaya Tuhan Yesus, mulai dari Irian, dari terbitnya matahari sampai kepada tenggelamnya di Aceh. Kiranya Engkau menolong gereja-gereja-Mu, anak-anak-Mu menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu selanjutnya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dapat duduk dengan diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Dan kami bukan hanya dibuat dapat mengerti, memahami firman-Mu, kami juga mau menyimpan, merenungkannya, melakukannya, bahkan mewartakannya. Ya Bapa, demikianlah doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang belum mendapatkan buku ini? Silakan angkat tangan ya. Kalau ada yang belum mendapatkan, nanti bisa diambil. Dion ya, oke. Ada lagi yang belum mendapatkan? Kita kembali melihat dari kisah para rasul, yang sebaiknya disebut bukan kisah ya, tetapi kesaksian para rasul. Kalau kisah itu cerita biasa, tetapi kalau kesaksian adalah dialami ya oleh murid-murid Yesus dan rasul, dan mereka bersaksi ya, seperti di pengadilan orang bersaksi. Nah, kita sudah sampai di pasal yang keempat. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya di pasal yang keempat
Ya, ayat 1 sampai 22 di mana ringkasan khotbahnya sudah ada di bulletin ini. Silakan dibawa pulang, silakan dibaca dengan baik ya, ringkasan khotbah ini. Di mana minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa di bawah langit tidak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Itu pelajaran kita minggu lalu ya. Bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena setiap manusia pasti mati. Hanya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tidak ada manusia yang sudah bangkit dari kematian dan sampai sekarang masih hidup. Semua manusia yang hebat, apakah dia raja, apakah dia tokoh agama, apakah dia orang kaya, semua sudah mati. Tidak bisa jadi juru selamat. Yesus dia mati bukan karena dia berdosa, karena dosa-dosa kita dia mati, tetapi pada hari Minggu dia sudah bangkit. Kamu tidak tahukah hari Minggu itu artinya hari Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia satu-satunya yang layak menjadi juru selamat dunia. Dan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada semua muridnya dan dia naik ke surga. Kenapa dia naik ke surga? Karena dia dari surga dan dia berjanji membawa orang yang percaya kepada dia naik ke surga. Jadi di bawah kolong langit tidak ada juru selamat lain selain Tuhan Yesus. Itu pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar, janganlah kita malu atau segan untuk bersaksi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, janganlah kita malas berdoa. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus bersaksi. Nah, bersaksi itu adalah perintah Yesus kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu, Petrus dan Yohanes mereka mulai bersaksi di kota Yerusalem, di Bait Allah. Ketika mereka berdua jam 3 mereka ke Bait Allah untuk berdoa. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Di pintu gerbang dekat Bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang sejak lahir sudah lumpuh, umur 40 tahun lebih lumpuh, dan dia dibawa oleh keluarganya untuk meminta-minta di daerah Bait Allah. Bait Allah itu besar kompleksnya ya, di mana halamannya begitu luas, dan orang Yahudi itu pada setiap hari pasti mereka berdoa 3 kali, jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Jadi Petrus berdoa ke Bait Allah dengan Yohanes pada jam 3 sore. Jadi ketika Petrus dan Yohanes lewat di tempat itu, orang yang lumpuh sejak lahir itu memandang kepada Petrus dan Yohanes, mengharapkan Petrus dan Yohanes memberikan kepada dia sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu dari kata zadik. Zadik itu bahasa Ibrani untuk adil. Artinya begini, kalau kamu memiliki uang yang lebih, kamu harus bagikan kepada orang yang kurang. Itu namanya adil. Supaya dia itu ada uang untuk makan dan kamu ada uang untuk makan. Itu namanya adil. Ya, sadik. Kata sadik itu menjadi sedekah. Banyak yang tidak tahu ya. Nah, Petrus berkata kepada orang yang lumpuh itu, emas perak aku tidak punya, tetapi di dalam nama Yesus bangun dan berjalanlah. Ketika kata-kata itu disampaikan, itu bukan kata-kata Petrus loh, itu adalah kata-kata Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dikeluarkan oleh Petrus. Kamu tahu kalau firman Tuhan disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan orang itu bisa bangkit, bisa berjalan. Bukan hanya berjalan, bisa loncat, bisa lari. Dan semua orang yang ada di Bait Allah
Tadi saya katakan ya, orang Yahudi kalau mereka pada jam 3 mereka ke bait Allah berdoa, itu ribuan orang melihat orang yang setiap hari mereka lewat bertemu dengan dia, dan banyak orang memberi dia uang. Oh, sekarang bisa berjalan, sekarang bisa lari. Orang itu ikut dengan Petrus dan Yohanes akhirnya memberitakan, kamu jangan heran, bukan saya ini yang bisa punya kuasa menyembuhkan orang itu, tetapi ya demi nama Yesus orang ini bisa berjalan. Dan Petrus mulai memberitakan kepada orang Yahudi bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan pemberitaan seperti itu membuat ya, penjaga-penjaga di bait Allah menjadi ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena pemimpin mereka, imam-imam kepala dan orang-orang yang dinamakan pemimpin TAI ya, tua-tua, ahli Taurat, imam-imam kepala, itu telah menyogok tentara supaya berbohong bahwa Yesus memang sudah disalib, dan orang semua tahu Yesus sudah disalib pada hari Paskah. Dia tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri. Itu berita yang beredar di antara orang Yahudi. Tetapi waktu Petrus dan Yohanes berkata, demi nama Yesus, orang Nazaret, dia adalah Kristus, dia sudah bangkit dari kematian. Jadi Petrus dan Yohanes ketika berkata seperti itu, berarti mereka berdua itu membongkar ya kebohongan yang disampaikan oleh para pemimpin Yahudi. Pemimpin itu kalau sampai berbohong pada rakyatnya, itu pemimpin yang paling jahat. Kenapa? Mereka berbohong seperti itu, artinya kalau kebohongan itu terus ya dipercaya oleh semua orang Israel, tidak ada seorang pun di Israel yang bisa selamat. Karena hanya dengan percaya Yesus sudah disalib, Yesus sudah dikuburkan, Yesus sudah bangkit, maka orang itu bisa selamat. Kalau orang tidak tahu tentang hal ini, maka orang tidak bisa selamat. Makanya Tuhan Yesus tidak mau ada satu orang pun di Israel yang binasa, yang tidak tahu dia sudah mati untuk dosa-dosa manusia, dan dia dikubur, dan dia sudah bangkit. Dan setelah Petrus dengan Yohanes bercerita kepada mereka tentang Yesus, apa yang terjadi? Satpam itu langsung ya melaporkan kepada bosnya, dan mereka berdua ditangkap dan dipenjarakan. Alkitab tidak mengatakan penjara mereka itu di mana ya. Tetapi kalau kita belajar dari keempat Injil, mereka pernah menangkap Yesus ya pada malam hari, dan menurut ahli sejarah ternyata di rumah imam kepala itu ada tempat untuk memenjarakan orang. Kamu bayangkan ya, pemimpin agama ya di rumahnya ada penjara loh. Kalau di rumah pemimpin agama kan harusnya ada kamar untuk menampung orang yang nggak punya tempat tinggal kan. Tapi ini malah di rumah dari pemimpin agama ada penjaranya. Yesus pernah dipenjara di situ, dan saya percaya Petrus dan Yohanes dipenjarakan di situ karena hari sudah malam. Jadi waktu kita membaca ayat 23, pada saat mereka disidang di pagi hari oleh semua pemimpin agama, mereka itu dilepaskan ya. Petrus dan Yohanes dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Karena pemimpin agama itu takut dengan 5.000 orang yang sudah percaya Yesus pada hari itu. Ketika mereka melihat ya, demi nama Yesus orang yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan. Nah, pelajaran kita hari ini ada 4 hal. Yang pertama, aniaya itu sering ya mengikuti, mengiringi orang-orang yang melayani Tuhan. Kamu jangan salah sangka kalau kamu melayani Tuhan, orang akan menghamparkan karpet merah untuk kamu. Kamu akan dihormati. Betul ya, kalau orang menyampaikan firman Tuhan dan orang yang percaya menerima firman Tuhan, kehormatan itu ada. Tetapi untuk mereka yang belum percaya, ketika firman Tuhan ini diberitakan,
Dan apa yang terjadi? Kita melihat Petrus dan Yohanes mereka ditangkap dan mereka itu dianiaya. Minggu yang lalu kita sudah belajar, Petrus berkata, saya berbuat baik. Kenapa? Karena saya berbuat baik, saya diadili, saya ditangkap, saya dipenjarakan. Kan aneh kan? Seharusnya orang yang berbuat baik, ya, bukannya diadili, tetapi harusnya Petrus dan Yohanes itu diundang makan ya oleh pemimpin Yahudi. Kenapa? Karena ada rakyatnya yang 40 tahun menderita, tidak bisa jalan. Karena melalui pelayanan Petrus dan Yohanes, Yesus sembuhkan dia. Harusnya pemimpin-pemimpin itu mengundang Petrus dan Yohanes dan orang yang sudah sembuh dari kelumpuhan itu makan malam di rumah mereka, bukannya memenjarakan orang yang sudah berbuat baik. Tetapi pemimpin ini memang jahat ya. Mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes, tetapi karena mereka takut kepada orang banyak, akhirnya setelah mereka disidang dan diancam ya, kalian tidak boleh lagi memberitakan tentang nama Yesus. Kenapa? Kalau mereka beritakan nama Yesus, akan terbongkar kebohongan dari para pemimpin yang terus berkata, Yesus memang sudah mati di salib, tapi mayatnya dicuri orang. Murid-murid Yesus berkata, bukan, Yesus sudah mati di salib, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan para pemimpin itu melihat Petrus dan Yohanes itu orang biasa dari desa, tetapi dengan berani mereka berkata begitu, dan kesaksian dari Petrus, Yohanes dan orang lumpuh ini tidak bisa dibantah. Saya sudah katakan, Yesus sengaja ya waktu dia melayani di Yerusalem, dia tidak menyembuhkan orang yang lumpuh itu loh. Dia sengaja ya membuat Petrus dan Yohanes berkesempatan ya melayani dan menyembuhkan orang lumpuh itu. Sehingga ketika kesembuhan itu terjadi, Petrus dan Yohanes bisa bersaksi bahwa demi nama Yesus, orang ini bukan hanya lumpuhnya secara badan sembuh, orang ini pun sudah percaya Yesus loh. Kemana-mana Petrus dan Yohanes pergi, orang ini ikut. Dia tahu ya, Yesus yang menyembuhkan dia. Dan dia mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan sekarang kesaksian itu bukan hanya Petrus, Yohanes plus orang yang lumpuh ini menjadi saksi hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, itu ada tambahan 5.000 orang laki-laki percaya Yesus. 5.000 keluarga sudah percaya Yesus. Nah, karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tahu, oh pemimpin ini ternyata berbohong loh. Yesus itu bukan mayatnya dicuri, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Buktinya dia bangkit apa? Ya orang yang lumpuh ini bisa bangun dan berjalan. Dan kesaksiannya itu dari siapa? Petrus, Yohanes yang pernah melihat Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kamu bilangnya murid Yesus yang mencuri mayat Yesus kan? Siapa murid Yesus? Petrus, Yohanes. Dan mereka bilang mereka tidak mencuri mayat Yesus. Mereka bilang Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri, Yesus sudah naik ke surga. Inilah namanya kesaksian. Berkata-kata tentang apa yang kita alami. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu punya juga kehormatan seperti Petrus dan Yohanes untuk bersaksi. Waktu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang, mereka biasanya sudah punya kepercayaan. Dan apa yang kita saksikan itu berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh semua manusia. Manusia itu berpikir dengan berbuat baik mereka bisa masuk surga. Tetapi firman Tuhan berkata, perbuatan baik manusia itu tidak bisa membawa kita ke surga. Karena perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Sekotor apa kain kotor itu? Sekotor kain pembalut wanita yang dipakai setiap bulan oleh kaum Hawa yang masih datang bulan. Tidak bisa lagi didaur ulang. Sekotor itu, mana mungkin kain kotor itu bisa membawa kita masuk surga? Nggak mungkin. Hanya dengan darah Yesus dosa kita bisa diampuni. Poin yang pertama, kalau kita lihat, aniaya itu seringnya mengikuti orang-orang yang memberitakan Injil. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar, penganiayaan adalah kebahagiaan yang paling tinggi dari Tuhan Yesus kepada orang percaya. Berbahagialah kamu kalau karena nama Yesus, ya, karena kebenaran kita itu ya dianiaya. Nah, aniaya ini ada banyak macam ya.
Kalau kita lihat ya, yang pertama itu aniaya secara lembut. Apa itu secara lembut? Orang dengan mulutnya melakukan penganiayaan. Contohnya, Tuhan Yesus itu waktu dia disalib, dia diejek begini, kalau kamu ya adalah putra Allah, turun dari salib, maka kami percaya pada engkau. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus putra Allah? Iya. Apakah dia mau turun dari salib? Tidak. Kenapa? Kalau dia turun dari salib, semua manusia binasa. Jadi Tuhan Yesus diam, walaupun dianiaya, diejek. Mereka bilang, kalau kamu putra Allah, selamatkanlah dirimu, dan kami akan percaya kepada kamu. Mana kamu itu bilang putra Allah, kok kamu sekarang mati di salib? Itu aniaya yang pertama, dengan mulut. Aniaya kedua dengan mulut juga, yaitu orang berkata sesuatu yang jahat, padahal kita melakukan yang baik. Contohnya, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi pemimpin-pemimpin itu berkata, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa penghulu setan. Ini aniaya secara lembut. Ketiga, aniaya ini ya adalah bentuknya bukan mengejek, bukan memfitnah, tetapi dengan menangkap, memukul, memenjarakan, bahkan membunuh orang yang percaya Yesus. Nah, kita lihat Yohanes dan Petrus, mereka di sini dilepaskan dari penjara, dan ternyata kalau kita lihat Petrus dan Yohanes bukan hanya satu kali masuk penjara loh. Karena mereka memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sudah dipenjarakan. Kenapa ya pemimpin itu mau memenjarakan Petrus dan Yohanes? Karena mereka tidak ingin orang percaya Yesus. Ini paling gawat ya, seperti sekarang. Ya, kalau orang tidak ingin ya, di mana manusia sembuh dari COVID. Dan sekarang pemimpin ini tidak ingin ya, rakyatnya diselamatkan. Caranya apa? Yaitu mengancam. Nanti kita lihat ya. Kalau diancam, mereka dikatakan jangan lagi kamu memberitakan tentang Yesus ya. Awas kalau berani lagi, kami akan tangkap kalian. Jadi ancaman ini dijawab oleh apa? Oleh Petrus dan Yohanes. Kalau kita lihat minggu yang lalu, Petrus dan Yohanes berkata, kami ini harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi aniaya sering ya menyertai kita yang berani bersaksi untuk Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Dan Petrus dan Yohanes, saya akan nanti uraikan. Mereka bukan hanya satu kali ditangkap loh. Kalau kita baca ya dalam Kisah Rasul pasal 12, Petrus itu masuk penjara ya untuk kedua kali. Ya, dalam Kisah Rasul 12. Kali ini dia dimasukkan penjara bukan dengan Yohanes, tapi dengan abangnya Yohanes yang bernama Yakobus. Ditangkap lagi loh. Dan akhirnya Yakobus, abangnya Yohanes, putra Zebedius, itu dibunuh oleh Raja Herodes. Dan Petrus pun ya akan dibunuh beberapa hari kemudian. Tetapi sebelumnya Petrus itu dibunuh oleh Raja Herodes, malaikat masuk ke dalam penjara, membebaskan Petrus dari penjara. Jadi ya, dibebaskan dari penjara bukan berarti mereka tidak akan masuk penjara lagi. Jadi aniaya itu seringkali ya menyertai orang yang percaya. Kalau kamu mengabarkan Yesus kepada keluarga kamu bisa saja tidak senang sama kamu. Aniaya bisa tadi saya katakan dalam 3 bentuk. Mengejek kamu, yang kedua memfitnah kamu, yang ketiga bisa saja ya orang memenjarakan kita yang bersaksi untuk Tuhan Yesus. Poin yang kedua, ayat yang kedua 3 bagian B. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Poin yang kedua B itu artinya kita bagikanlah ya kesaksian kita kepada semua teman-teman kita yang sudah percaya Yesus. Jadi
mereka itu bukan hanya mengalami aniaya dari pemimpin-pemimpin agama, tetapi mereka itu setelah bebas dari penjara, mereka pergi ke satu tempat. Tempat ini tidak dijelaskan di mana, tetapi mereka tahu tempat itu banyak teman-teman mereka sedang berada di situ. Kenapa teman-teman mereka berada di situ? Ini merupakan satu hal yang menarik ya. Karena Petrus dan Yohanes pada hari sebelumnya jam 3 sore mereka ke Bait Allah berdoa. Dan saya percaya di tempat itu banyak ya teman-teman Petrus, para rasul dan orang percaya, mereka juga berdoa di rumah mereka. Mereka tidak pergi ke Bait Allah berdoa, tetapi Petrus dan Yohanes yang pergi. Dan ketika mereka melihat sudah malam, kenapa Petrus dan Yohanes tidak kembali ke situ? Dan ternyata ya perhimpunan orang percaya di situ, mereka nggak bubar loh. Mereka akhirnya tahu Petrus dan Yohanes itu ditangkap oleh para pemimpin dan dipenjarakan. Dan mereka tidak meninggalkan tempat itu loh. Dan mereka juga di situ, dan saya percaya berdoa untuk Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes ketika mereka dilepaskan dari penjara, mereka pergi ke tempat itu masih bertemu dengan teman-teman mereka yang belum bubar. Kenapa teman-temannya belum bubar? Karena mereka sedang menunggu Petrus dan Yohanes yang tidak kembali di malam hari itu. Inilah ya persatuan dari orang yang sudah percaya Yesus. Kamu sudah percaya Yesus, saya sudah percaya Yesus, kita ini satu keluarga di dalam Yesus loh. Karena kita memanggil Allah itu Bapa. Tidak ada agama yang lain yang mengajarkan memanggil Allah mereka sebagai Bapa, nggak ada. Hanya ya di dalam Yesus pengajaran Alkitab mengatakan pada kita Allah kita adalah Bapa kita. Dan mereka menunggu dua saudara mereka, Petrus dan Yohanes, kenapa pergi berdoa sampai malam belum pulang? Sampai pagi belum pulang, mereka pun tidak bubar loh. Begitu kompaknya mereka. Begitu akurnya mereka loh. Tetapi kita berucap syukur, Petrus dan Yohanes ternyata kita tidak tahu jam berapa, mereka kembali dan bertemu dengan teman-teman mereka. Kamu lihat di sini ya kata teman-teman. Teman-teman itu dalam bahasa aslinya itu satu derajat. Ya, artinya kalau kita semua di sini percaya Yesus, kita semua ini saudara dalam Yesus. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Nggak ada yang jadi bos, nggak ada yang jadi anak buah, sebenarnya begitu. Di gereja itu yang ada adalah guru. Guru itu artinya begini, saya belajar firman lebih dulu dari kamu. Dan saya mengajar kamu. Kamu belajar firman lebih dulu daripada adik kamu. Dan kamu mengajar adik kamu. Di gereja begitu loh. Oh nggak ada di gereja itu, ini bosnya nggak ada. Di gereja itu bosnya hanya satu, Tuhan Yesus. Kita semua di sini satu derajat. Satu apa? Derajat. Ya, di gereja itu nggak ada yang pangkatnya jenderal, letnan jenderal, mayor jenderal ya, nggak ada. Semuanya saudara dalam Tuhan Yesus. Jadi kamu lihat di sini kata teman diulang 2 kali. Ayat 23 kamu lihat 1 kali. Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-teman. Ayat 24 ketika teman-teman mendengar. Ya, jadi di gereja itu kita semua bersaudara dalam Tuhan Yesus. Di gereja itu memang ada yang mengajar, ada yang belajar, dan ada yang belajar bersama-sama. Itu artinya. Kalau kamu sudah belajar, istri kamu belum belajar, kamu kasih tahu istri kamu. Nah, jadi waktu mereka sampai kepada teman-teman, mereka membagikan kesaksian. Jadi kita jangan malu-malu bersaksi. Mereka katakan kepada teman-temannya apa yang disampaikan oleh imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa yang disampaikan? Para pemimpin agama Yahudi melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara menerangkan tentang nama Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata, jadilah saksiku, ya, saksi Tuhan Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka baru mulai di Yerusalem saja sudah diblok, ya, sudah dihalangi loh. Dan ketika ya, kesaksian itu dibagikan kepada teman-teman mereka, apa yang terjadi? Ya, kalau kamu mendengarkan ya
orang berkata-kata tentang kesaksian hidupnya. Ada satu hal yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat ya poin yang berikutnya, yang ketiga, teman-teman itu yang sudah mendengarkan kata-kata dari Petrus dan Yohanes, ya, mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Jadi setelah mendengarkan kesaksian dari Petrus dan Yohanes, semua orang yang bertemu di situ, mereka berseru bersama-sama. Nah, berseru bersama-sama itu seperti apa? Seperti tadi ya, waktu kita berlutut berdoa, saya di sini berdoa, dan kalian ya yang berlutut di tempat kalian masing-masing atau duduk di tempat kalian masing-masing mengaminkan apa yang saya doakan. Itu artinya bersama-sama. Ya. Cara kedua bersama-sama, kita bisa di sini sama-sama buka suara berdoa. Saya di sini buka suara berdoa, kamu di sana buka suara berdoa. Semua berdoa. Ya. Kalau di sini ada 100 orang berdoa. Kira-kira Allah ini bingung nggak mendengarkan begitu banyak orang berkata-kata? Karena Dia Maha tahu loh. Dia Maha hadir, Dia Maha kuasa. Dia nggak akan bingung. Mau 1000 orang berdoa dalam waktu yang sama, mau 1 juta orang berdoa. Kamu berdoa dalam bahasa Indonesia, ada yang berdoa dalam bahasa Dayak, ada yang berdoa dalam bahasa Korea, bahasa Inggris. Dia nggak bingung. Semua doa dalam nama Yesus Dia bisa dengar. Itu artinya ya, bersama-sama berdoa. Pertanyaan sekarang, kamu sudah datang di rumah doa? Ada nggak berdoa di sini? Harus ya. Kamu datang ke rumah Tuhan ini karena rumah ini disebut rumah doa. Kamu harus berdoa. Seringkali saya katakan doa kita yang sama adalah apa? Berdoa untuk keluarga kita yang belum percaya Yesus. Ya, supaya mereka percaya Yesus. Itu sama. Kamu punya keluarga yang belum percaya Yesus, saya juga punya. Kamu berdoa untuk keluarga kamu, saya juga berdoa untuk keluarga saya. Sama doa kita. Jadi ketika mereka berdoa, itu poin yang C, curahkanlah semua beban kepada Tuhan. Allah kita itu Allah yang Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Dia tahu yang kemarin, yang hari ini dan akan datang. Dia tahu semua. Dan waktu Petrus dan Yohanes bercerita tentang apa yang mereka alami, apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin itu kepada mereka, Allah sudah tahu belum? Sudah tahu. Kenapa sekarang mereka harus buka suara berkata-kata kepada Allah lagi loh? Seolah-olah Allah belum tahu. Nah, inilah. Doa itu Allah sudah tahu apa yang akan kita doakan. Tetapi kenapa kita harus tetap berdoa? Artinya kita berkomunikasi dengan Bapa kita. Dia adalah Bapa, Dia adalah Allah yang senantiasa ingin mendengarkan apa yang kita ucapkan. Contohnya begini ya. Kalau kamu punya anak kecil, zaman dulu anak-anak kan masih sekolah kan, sebelum PJJ kan. Nah, anak-anak kan sebelum sekolah biasanya diberi uang jajan kan. Papanya tahu nggak anaknya perlu uang jajan? Tahu kan? Nah, tapi biasanya anak itu minta dulu kan, "Pa, uang jajan." Nah, bapaknya kasih. Seperti itu enggak Bapak kita di sorga, Dia sudah tahu apa yang dibicarakan oleh Petrus, Yohanes, tetapi Dia tetap ingin mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Karena kita manusia diberi ya satu ya kekhususan yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain kecuali malaikat. Binatang nggak bisa ngomong loh. Hanya manusia yang bisa berbicara. Anjing nggak bisa ngomong, ya. Kucing nggak bisa ngomong, ayam tidak bisa ngomong. Yang bisa berbicara hanya adalah Allah, malaikat, dan manusia. Jadi Allah ingin kita menggunakannya, kemampuan kita. Kenapa kita bisa berbicara? Karena Allah itu Allah yang berbicara. Maka Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, sehingga kita bisa berbicara. Kamu tahu nggak, kalau kamu bisa berbicara, itu adalah kemampuan yang Allah miliki, Dia berikan pada kita loh.
Makanya kalau kita lagi ngomong, jangan sembarangan ngomong. Ya, Allah kalau berbicara, Dia ingin semua manusia diberkati. Makanya kita lihat di sini, waktu ya kawan-kawan Petrus mendengarkan apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes merupakan suatu ancaman, mereka membuka suara, ya. Mereka mencurahkan semua beban mereka kepada Tuhan. Coba kita pelajari apa saja yang mereka katakan. Yang pertama, mereka menyapa Allah sebagai ya Tuhan. Coba lihat ya ayat 24 ya. Ya Tuhan. Nah, kata ya Tuhan di sini mempunyai arti yang sangat khusus. Kenapa? Karena kata ini diterjemahkan dari kata bahasa Yunani yaitu despote. Artinya bos, ya. Dia memanggil Allah itu sebagai bos, sebagai pemimpin. Kenapa dia berkata begitu? Karena ada pemimpin mereka, ya, pemimpin agama Yahudi yang melarang mereka. Dan pemimpin-pemimpin itu bukanlah pemimpin mereka. Pemimpin mereka sesungguhnya adalah Tuhan, ya. Tuhan di sini terjemahan yang lebih pas adalah bos. Nah, kemudian dilanjutkan, siapa Tuhan yang mereka sembah? Engkau adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan semua isinya. Jadi ketika mereka berdoa, mereka menyapa sebagai Tuhan, Tuhan, ya. Engkau adalah pencipta langit, bumi, ya, laut, bahkan semua isinya. Dan mereka lanjutkan di sini, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, yaitu leluhur kami, engkau telah berfirman. Nah, kalau kita berdoa, saya sering katakan doa itu 5S, ya. Pertama, sapa Bapa. Yang kedua, sesal dosa, ya. Tadi kita sebelum berdoa, kita mengaku dosa. Ya, kalau ada dosa, itu doa kita nggak bisa sampai loh. Yang ketiga, syukur anugerah. Ya, S ketiga, ya. Jangan lupa kalau berdoa, jangan dulu minta apa-apa. Syukur dulu loh, terima kasih dulu pada Tuhan loh. Ya, terima kasih Tuhan, hari ini saya sehat, bisa datang kebaktian hari umum, kebaktian umum hari Minggu. Yang ketiga, syukur anugerah. Yang keempat, saudara-saudari kita didoakan lebih dulu. Kamu jangan berdoa sebagai orang egois. Begitu buka suara, minta untuk diri kita. Tidak. Kamu minta dulu ya kepada Tuhan untuk keperluan, ya, kawan-kawan kita. Makanya di gereja itu kalau kamu datang, kamu harus lihat, ya, siapa di sini yang punya keperluan yang ingin kamu doakan. Banyak, ya. Contohnya ada yang sakit, kamu bisa doakan. Kemudian ada yang mau ujian, kamu doakan. Ada yang kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kamu berdoa untuk orang dulu loh. Baru setelah itu berdoa untuk diri sendiri. Tapi jangan lupa berdoa untuk gereja dan negara. Nah, itu ya. Berdoa siapa? Untuk gereja dan negara. Yang terakhir, doa itu tidak akan sampai kalau tidak kita selesaikan dalam nama Yesus. Tidak akan sampai, ya. Hanya lewat nama Yesus doa kita bisa diterima oleh Bapa. 5S, ya. Sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah, saudara didoakan dulu, baru sendiri. Jangan lupa doakan gereja dan negara. Yang terakhir, selesaikan dalam nama Yesus, baru amin. Jadi mereka ketika berdoa, apa saja yang mereka doakan? Ternyata mereka berdoa dengan firman Tuhan. Nah, mereka dipimpin Roh Kudus. Mereka berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka merancangnya perkara yang sia-sia? Ini adalah kutipan dari Mazmur yang Roh Kudus itu berikan kepada Raja Daud di dalam Mazmur pasal 2 atau Mazmur nomor 2. Itu di situ ada pertanyaan. Mazmur nomor 2 adalah Mazmur tentang Kristus, tentang Mesias, tentang raja yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel.
Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa rusuh? Kata rusuh, kalau kita ikuti ya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu seperti kuda yang meringki. Ya, kuda meringki ya. Kuda itu biasanya dipasangi dengan kacamata kuda, kemanapun ya penunggangnya ingin membawa dia pergi, belok kiri, belok kanan, ya mau jalan cepat atau lambat, ya tinggal di pacu begini, kuda akan nurut. Tetapi ada satu saat kuda ini nggak mau nurut, dia meringki, gitu loh. Waktu dia meringki ini, dia itu sepertinya memberontak. Kata ini yang dipakai loh. Rusuh bangsa-bangsa, mereka itu merancang perkara yang sia-sia. Apa itu? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan dan yang diurapi. Artinya ini sebuah nubuatan yang bukan hanya berlaku ya untuk Tuhan Yesus, tetapi juga berlaku untuk orang-orang percaya. Karena di Alkitab ada dua macam nubuatan ya. Nubuatan yang pertama itu hanya berlaku untuk satu orang, untuk satu saat, untuk satu tempat. Contohnya ya, dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan lahir di Bethlehem. Ya kan? Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan nubuat itu terjadi pada saat itu juga selesai. Tapi nubuatan ini bukan hanya berlaku untuk Tuhan Yesus, tetapi juga karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, sekarang Tuhan Yesus punya pengikut, punya murid di muka bumi ini yang melakukan misinya, dan nubuatan ini juga berlaku untuk kita. Contohnya begini ya, raja-raja dunia ini bersiap-siap dan para pembesar mereka berkumpul. Berkumpul ini adalah artinya mereka bersatu dan untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Yang diurapi ini dalam bahasa aslinya adalah Kristus. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah Mesias. Kita tahu bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Kristus Tuhan. Kristus artinya apa? Juru selamat kita, Yesus, itu harus menyelamatkan kita melalui 3 karyanya sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Ya, nabi, imam, raja. Nabi seperti Musa, imam ya seperti Melkisedek, raja seperti Raja Daud. Kenapa dia nabi? Karena melalui Tuhan Yesus ya, 12 rasul yang Tuhan Yesus pilih ya bersama Rasul Paulus itu memberikan kita kitab suci secara utuh. Ya, melalui para rasul kita memiliki perjanjian baru. Itu namanya nabi ya. Dia nabi seperti Musa. Yang kedua, imam. Dia adalah imam, tetapi dia bukan suku Lewi. Dia suku Yehuda. Sehingga dia merupakan imam kalau kita baca dalam Mazmur 110 sesuai dengan peraturan Melkisedek. Ya, Kejadian pasal 14 nama Melkisedek. Dia bukan keturunan Harun tapi bisa jadi imam. Dia adalah imam, dia adalah raja seperti Melkisedek. Yang ketiga, kita lihat dia adalah raja. Raja adalah seperti Raja Daud. Dia menjadi raja untuk bagaimana? Mengalahkan kematian. Jadi nabi dia memberikan kita kitab suci. Yang kedua imam, dia mati disalib untuk dosa kita. Yang ketiga dia raja, dia bangkit dari kematian. Yang dikatakan di sini bahwa raja-raja dunia, pembesar-pembesar bersatu berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapi. Nah, ini terjadi kapan? Ayat 27 dalam diri Tuhan Yesus. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini ya pada hari Paskah yang lalu Herodes. Ya, Herodes itu bukan orang Israel, dia orang Edom, tapi raja orang Israel. Dan Pontius Pilatus, dia adalah orang kulit putih. Kamu lihat di sini ya, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar berkumpul bersama dengan bangsa-bangsa. Ini orang-orang tak bersunat. Pasukan yang menyalibkan Yesus itu tentara Roma, orang-orang bule, ya, bangsa-bangsa, dan di sini suku-suku Israel yang diwakili oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Mereka di sini melawan Yesus. Nah, jadi di sini nubuatan dalam Mazmur 2 digenapi waktu Yesus disalib. Yesus itu siapa? Hambamu yang kudus. Kenapa di sini ada kata kudus?
Yesus tidak ada dosa, tetapi dia ditangkap, diadili, dan dihukum mati karena dosa-dosa kita. Dia kudus, tetapi dia untuk menanggung dosa, dia disalibkan. Yang engkau urapi. Kita lihat di sini ya, yang diurapi, diulang di sini ada 2 kali. Tuhan Yesus. Kemudian itu yang pertama, nubuatan Mazmur 2 digenapi dalam diri Tuhan Yesus untuk melaksanakan sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Nah, sekarang kita harus tahu Tuhan Yesus kenapa dia bisa ditangkap, kenapa dia bisa diadili, kenapa dia bisa disalib mati. Kalau kamu baca di Alkitab, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah loh. Misalnya kita punya satu benda yang sangat berharga, tiba-tiba barang itu hilang. Contohnya begini ya, sekarang biasanya orang pasti punya HP kan? Jarang sekarang orang tidak punya HP ya. Kalau orang tuh pergi, dia pasti ingat kalau HP-nya lupa. Apalagi HP itu hilang, nah itu pengaruh sekali sama orang di zaman modern ini. Nah, Adam dan Hawa ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka langsung kehilangan kemuliaan Allah loh. Apa yang mereka rasakan? Mereka merasakan diri mereka itu tidak pakai pakaian dan malu. Hilang sesuatu dari Adam dan Hawa. Dan yang kedua, waktu mereka merasa ya diri sudah tidak punya pakaian dan mereka merasa malu, Tuhan datang pada mereka dan Tuhan langsung menghakimi. Yang dihakimi yang pertama adalah ular. Ya, ular kalau dihakimi dia diam aja kan? Karena ular nggak bisa nunjuk kepada siapa tuh. Tidak bisa nunjuk kepada iblis kan, nggak kelihatan. Jadi waktu Hawa ditanya, kenapa engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat? Hawa langsung nunjuk pada ular. Ular itu mana bisa dia ngomong kan? Dia hanya bisa ngomong waktu dia dipakai oleh iblis. Dan ular langsung dikutuk, dicabut kakinya. Ya, kalau kamu lihat di dunia ini ya, dunia yang kita hidup sekarang itu adalah dunia yang terkutuk. Seringkali kita diingatkan, ular tidak ada kaki karena Allah cabut kakinya. Yang kedua, Hawa waktu dia dikutuk, dia harus hamil dan melahirkan dengan sakit. Kemudian Adam dikutuk, ya, harus bekerja berkeringat baru bisa dapat makan. Setelah itu apa yang dikutuk? Tanah. Ya, tanah di Taman Eden itu semua buah yang bisa dimakan tuh tumbuh otomatis. Sekarang setelah mereka berdosa tidak bisa lagi. Yang tumbuh adalah semak belukar. Sehingga kalau kita mau menanam padi, ya, ladang itu harus dibersihkan baru bisa ditanam. Setelah itu yang kelima yang dikutuk adalah manusia. Pada satu hari harus mati. Nah, jadi Adam dan Hawa pertama kali mereka mendengarkan kata-kata Allah, kamu punya jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Ada permusuhan antara ular dan keturunan engkau, Hawa. Loh, Hawa kok bisa punya keturunan kan? Biasanya keturunan adalah keturunan Hawa dan Adam. Tapi ini adalah keturunan Hawa. Keturunanmu Hawa akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan melukai tumit dari keturunan perempuan. Siapa itu keturunan perempuan? Yesus Kristus. Semua kita di sini pasti punya ayah biologis. Tapi Yesus tidak punya ayah biologis. Yusuf itu adalah bapak angkatnya. Dia dikandung oleh Maria yang masih perawan. Oleh kuasa Roh Kudus, bapak Yesus itu Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus itu menghancurkan kepala ular waktu dia disalib. Dan ular itu melukai tumitnya Yesus. Persis ya. Nubuatan ini digenapi. Kenapa ini bisa terjadi? Yesus kenapa bisa ditangkap? Kenapa Yesus bisa disalib? Karena Tuhan sudah janji sama Adam dan Hawa. Kalau seseorang berjanji pada orang tua kamu kan, di sini semua ada orang tua ya. Ada yang sudah ya meninggal, tapi ada yang masih hidup.
pasti orang tua kamu akan kasih tahu kamu kalau janjinya itu janji yang bagus. Kamu tahu nggak janji Allah kepada semua manusia apa? Lewat Adam dan Hawa. Tuhan Yesus akan lahir, akan jadi juru selamat, tetapi caranya Yesus harus ditangkap, Yesus harus diadili oleh, kamu lihat di sini loh, kombinasi dari segala bangsa. Jadi yang menyalibkan Yesus itu bukan hanya orang Yahudi loh. Ada Pilatus. Pilatus itu orang apa? Orang tak bersunat. Jadi di dunia ini hanya dua golongan manusia sebenarnya ya. Yang satu bersunat itu orang Yahudi, yang lain tidak ada bersunat itu orang bukan Yahudi. Orang Tionghoa tidak bersunat, orang Barat nggak bersunat. Ya, orang yang bersunat Tuhan katakan adalah keturunan Abraham, itu orang Yahudi. Sunatnya pada hari ke-8. Ya, jadi bayi yang lahir disunat pada hari ke-8. Yesus pun disunat pada hari ke-8 karena dia keturunan Abraham dari suku Yehuda. Nah sekarang kan disunat ada 3 umur orang disunat. Abraham waktu disunat umurnya 99 tahun. Ya, kalau Tuhan bilang, umur 99 tahun kalian disunat, sudah mati belum sempat sunat, ya kan? Nggak ada orang hidup 99 tahun kan? Yang kedua, kalau kita lihat orang Arab disunat umur berapa? Termasuk banyak orang Indonesia ikut. Belasan tahun kan? Ngikut Ismail. Tapi orang Yahudi beda loh, disunat pada hari ke-8. Nah, yang betul 99 tahunkah atau belasan tahunkah atau 8 hari? Mana yang betul? Ternyata setelah peristiwa penyutatan itu diberikan lebih dari 3.500 tahun. Ada satu dokter di Inggris, dia berpikirlah, yang betul tuh yang 99 tahunkah atau yang belasan tahunkah atau yang 8 hari. Dokter ini kemudian dia menghubungkan sunat dengan darah manusia. Dia mulai mengambil darah bayi yang umurnya 1 hari. Darah itu mulai bisa membeku tapi belum bagus. Diambil lagi darahnya hari kedua, bayi yang baru lahir laki-laki, sudah bisa lebih bagus membekunya. Hari ketiga lebih bagus. Hari ke-8 darah bayi sudah sama dengan orang dewasa punya darah bisa membeku. Jadi kalau disunat pada hari ke-8, bayi itu tidak akan mengalami pendarahan sampai mati. Jadi Allah berjanji dan janjinya itu persis ya. Orang yang menyalibkan Yesus tidak bersunat. Siapa? Herodes tidak bersunat, Pilatus tak bersunat, tentara-tentara Pilatus banyak yang tidak bersunat. Kemudian ada nggak orang bersunat menyalibkan Yesus? Ada. Suku-suku orang Israel. Jadi orang yang menyalibkan Yesus itu orang tidak bersunat, orang bersunat, artinya semua kita menyalibkan Yesus. Kenapa Yesus itu mati? Demi dosa kamu dan dosa saya. Demi dosa orang bersunat, orang Israel, demi dosa orang tak bersunat, baik dia orang kulit putih, orang kulit hitam, orang kulit merah dan kuning, semuanya. Jadi di sini mereka bisa bersatu karena memang sudah Tuhan tentukan dalam Mazmur pasal 2, bahwa Yesus itu harus disalibkan supaya dosa kita. Di sini kamu lihat ditentukan dari semula oleh kuasa dan rencanamu. Tuhan Yesus dia mati karena dia rela mati. Kalau dia tidak rela nggak bisa. Yang kedua, Tuhan Yesus mati bukan karena dia berdosa, karena dosa kamu dan dosa saya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mati bukan dia ditelan maut, tapi nanti dia bangkit, dia menelan maut. Jadi di sini jelas nubuatan dalam Mazmur 2 ayat 1 dan 2 digenapi ayat 7, ayat 27, 28 itu di dalam diri Tuhan Yesus. Sekarang yang berikutnya ayat 29 sampai ayat yang ke-30, nubuatan ini digenapi di dalam setiap orang yang percaya yang mau bersaksi. Coba kamu lihat doa mereka berikutnya apa, permohonan mereka Setelah mereka berdoa sesuai dengan firman Tuhan, sekarang mereka mulai berkata-kata, dan sekarang ayat 29, ya Tuhan. Sekali lagi mereka berseru dengan kata, ya bos, engkau ini bos. Pemimpin-pemimpin itu bukan bos.
Nah, kemudian mereka berkata, lihatlah bagaimana mereka pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu mengancam kami. Kenapa mereka diancam? Diancam supaya mereka takut, supaya jangan memberitakan nama Yesus. Dan ketika mereka berkata demikian, apa yang mereka mohon? Mereka diancam. Tuhan juga tahu mereka sudah diancam, tapi mereka sekarang mengatakan pada Tuhan mereka sedang diancam, dan mereka berbicara pada Tuhan. Mereka memohon beberapa hal di sini. Yang pertama, satu, karena diancam, mereka berdoa, beri kami keberanian. Ya. Kenapa di sini beri kami keberanian? Apa itu arti keberanian? Keberanian di sini dalam bahasa asli itu artinya mereka itu harus menyampaikan semua kata-kata yang Tuhan Yesus pesan. Itu artinya berani. Mereka berani berkata tentang Injil Tuhan Yesus. Yesus sudah mati untuk dosa manusia, Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri. Mereka harus berani berkata-kata tentang kabar baik ini di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi dengan berani. Itu yang pertama ya. Berani menyampaikan Injil dengan utuh. Ya, zaman sekarang ini kita takut menyampaikan Injil. Kita seolah-olah tidak percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Kita nggak berani katakan pada orang lain tentang Yesus. Mereka ini juga diancam supaya mereka jangan lagi berkata tentang Yesus. Mereka berdoa supaya kami berani. Kata berani di sini ada dua kata, pararema. Semua kata-kata yang Yesus sudah pesankan kepada kami para rasul, karena mereka hidup dengan Yesus 3,5 tahun. Dan Yesus itu misinya bisa sukses kalau para murid ini berani. Kalau para murid ini takut, misi Yesus di dunia ini akan gagal. Sekarang juga kita hidup di akhir zaman ini. Kalau kita tidak berani berkata-kata tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, maka mereka nggak bisa selamat. Makanya mereka minta harus berani menyampaikan Injil Yesus yang tadi 4 poin. Injil Yesus ada 4 buku. Injil Yesus ada 4 perintah. Ya, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. 4 perintah. Dan Injil Yesus itu kita lihat di sini bukan hanya 4 poin, 4 perintah, tetapi kalau kita lihat di sini mereka di sini minta supaya mereka berani menyampaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu mereka berdoa, apa yang mereka minta? Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ya, bukan hanya Injil, tapi semua firman Tuhan ini harus diberitakan. Ya, makanya di gereja, kenapa ada sekolah Alkitab? Di sekolah Alkitab itu ada pelajaran yang penting. Yang satu diantaranya adalah belajar bahasa asli. Ya, bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dan bahasa Yunani. Karena dari bahasa-bahasa itulah Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, Aramik diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Yunani, Perjanjian Baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita tidak belajar bahasa-bahasa itu, terjemahan ini tidak bisa 100% mewakili yang asli. Sehingga kita di sekolah Alkitab kita perlu belajar untuk Alkitab dalam bahasa asli, supaya waktu kita tidak mengerti maksud di sini dalam bahasa Indonesia, kita bisa periksa dalam bahasa aslinya sehingga kita tahu arti sesungguhnya itu seperti apa. Contohnya kan dalam doa Bapa kami. Kenapa doa Bapa kami kita di sini sedikit berbeda dengan yang ada di Alkitab? Berikanlah kepada kami makanan harian kami. Ya kan? Padahal dalam Alkitab bahasa Indonesia, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Mana yang betul? Makanan hariankah atau makanan secukupnya? Pernah nggak Allah kasih kamu makan nggak cukup? Yo, misalnya saya dikasih bapak saya makan nggak cukup. Saya minta sama dia, Pak, besok kasih saya makan cukup loh. Karena sekarang kamu kasih saya makan nggak cukup. Berikanlah kami makanan kami secukupnya. Allah tidak pernah kasih kamu makan tidak cukup. Salah terjemahannya. Makanan harian.
makanan hari ini. Hari ini kamu harus baca firman, nggak bisa kamu baca firman tuh besok. Itu artinya mana itu turun tiap hari. Makanya kalau kita tidak tahu bahasa asli, kita akan disesatkan oleh orang yang tidak tahu sesungguhnya apa. Ya, makanya itu penting, keberanian lengkap, tidak boleh kurang. Ya, Injil, Yesus sudah mati untuk dosa kita, dikubur, bangkit, menampakkan diri, nggak boleh kurang, harus diberitakan. Yang kedua, memberitakan apa? Semua isi firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa sekarang kita belajar Wahyu? Nggak ada kitab suci yang tidak boleh tidak kita pelajari, semuanya harus. Itu artinya keberanian, ya. Yang berikutnya, mereka minta supaya berani memberitakan semua firman Tuhan. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Hambamu yang kudus ini diulang di sini loh. Di atas Yesus hambamu yang kudus, di sini Yesus hambamu yang kudus. Orang Kristen itu mengandalkan Allah kita yang kudus. Agama lain itu mengandalkan Allah mereka itu besar gitu ya. Enggak. Allah kita itu pertama kudus. Kita berdosa. Kalau kita mau jadi anaknya, harus percaya darah Yesus menghapus dosa, baru kita bisa menghampiri Dia yang kudus. Kenapa? Kalau kita berdosa, menghampiri Allah yang kudus, mati kita loh, mati. Langsung mati loh. Kamu jangan main-main loh. Makanya manusia tidak usah ketemu Allah, ketemu malaikat saja langsung jadi orang mati, karena malaikat tidak ada dosa. Manusia siapapun dia, raja kah, presiden, ketemu malaikat langsung seperti orang mati, nggak ada tenaganya. Walau pengawalnya banyak Kopassus, langsung tersungkur seperti orang mati. Karena malaikat kudus, manusia berdosa. Itulah yang penting diberitakan gereja. Kenapa gereja itu simbolnya salib? Darah Yesus mengalir, kamu percaya darah Yesus, dosa kamu dihapus, dan kamu bisa dikuduskan, bisa menghampiri Allah yang kudus, sehingga kamu tidak masuk neraka. Makanya kata kudus di sini diulang-ulang dalam doa mereka. Berikutnya, setelah mereka berdoa, minta Yesus mengulurkan tangan, melakukan tanda-tanda dan mujizat. Doa mereka itu dijawab gak? Ternyata iya. Dan Petrus, kalau kamu baca selanjutnya, bukan hanya dengan berbicara orang lumpuh itu sembuh. Petrus itu kalau lewat ya, bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit loh. Artinya begini, kamu datang ke gereja, kamu berdoa, Tuhan akan menjawab lebih banyak daripada yang pernah kita doakan dan pikirkan. Contohnya, kita berdoa untuk tanah gereja selama 6 tahun. Mana pernah kita bayangkan kita diberi tanah di sini? Kamu juga ya harus berdoa, dan waktu kamu berdoa, Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kamu doakan. Artinya apa? Tuhan itu lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ya, jadi kamu ya tiap kali datang ke gereja atau di rumah harus ada catatan doa. Apa yang sudah kamu doakan ya? Dan kamu lihat ya, ketika Tuhan menjawab doa kamu, melebihi yang pernah kamu bayangkan dan doakan. Contohnya begini, gereja kita ini para pelayannya sudah divaksin. Hari Selasa nanti akan divaksin. Kita nggak tahu bagaimana caranya kita bisa divaksin loh. Karena kalau dari jalur sekolah, sekolahnya kan belum didaftarkan di Diknas. Jadi kalau kamu minta ya guru-gurunya divaksin ya nggak mungkin, karena sedang diurus itu. Tetapi kita bersyukur pada satu saat sebelum kami pergi mengabarkan Injil, ya saya bercerita kepada rekan-rekan dan saya mintakan ya kepada ya, saudara Jakaria untuk mencari tahu, karena ada keluarganya yang adalah anggota DPR provinsi. Ternyata dia cari tahu dan bukan anggota DPR itu yang membantu, ternyata istrinya, kepala puskesmas
yang memberikan jalan. Dia bilang, oke, gereja tulis surat, siapa di sini yang menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru sekolah, yang sering ketemu orang, supaya kami ini ya, jangan membawa vaksin pada kalian. Jadi kami harus divaksin dulu kan, membawa virus. Jadi didaftarkanlah ya semua pengurus, dan diserahkan suratnya, dan kami divaksin. Selasa nanti akan. Itu tidak pernah kami bayangkan seperti itu. Kamu kalau ikut Yesus, kamu setia sama Yesus, seringkali ya berkat Tuhan itu di luar apa yang kita pikirkan. Nah, waktu Petrus berdoa minta Tuhan mengulurkan tangan, ternyata bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan orang loh. Yang terakhir, D. A, aniaya sering menyertai orang percaya. B, ya, bagikanlah kesaksian, jangan segan-segan. C, curahkanlah segala beban pada Tuhan. D, doa mereka itu dijawab pada saat itu juga. Saat mereka berdoa, dan di sana mereka berdoa dan mereka melihat jawabannya di ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, tempat mereka berkumpul itu bergoyang. Di Kalimantan memang tidak ada gempa. Saya pernah mengalami gempa ketika saya di Jogja ya, sedang belajar di pendopo itu, ya di Istana Kadipaten Kulon tuh goyang tuh bangunannya. Taiwan juga sering gempa ya, tapi di Kalimantan nggak pernah. Nah, kenapa tempatnya goyang ya, tapi nggak rubuh? Kalau gempa tuh biasanya goyang-goyang begini, bangunannya rubuh loh. Itu karena Roh Kudus yang menggoyang rumah itu. Seperti waktu Musa bertemu dengan belukar yang kering menyala. Musa itu seringkali ya mengembalakan kambing domba di padang gurun ya. Belukar itu sering ya ditiup angin begini, karena kering itu langsung terbakar. Itu biasa, namanya itu terbakar otomatis ya, autonomous combustion bahasa Inggrisnya begini ya, langsung terbakar. Tapi Musa ketika melihat belukar ini menyala, kok enggak terbakar? Dia berhenti, aneh ini ya. Musa itu orang paling pintar di Mesir loh. Dia lihat loh, kok belukar ini menyala tapi enggak terbakar. Dia mau datang lagi lebih dekat. Tuhan bilang, Musa, kamu jangan dekat lagi. Tanggalkan kakimu, tempat kamu berdiri itu kudus, ada Tuhan di situ. Jadi belukar yang kering menyala, tidak terbakar. Ini saya juga samakan dengan peristiwa itu. Rumah itu digoyang tapi tidak rubuh. Kalau di sini ada insinyur sipil ya, baru bisa tahu ya, rumah tuh kalau digoyang ini bahaya. Kok bergoyang kok nggak rubuh? Karena Roh Kudus. Yang kedua, jawaban doa mereka semua yang berkumpul di situ semuanya penuh Roh Kudus. Semua loh, semua mereka dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Semua mereka di situ sudah percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Mereka semua mau melayani, semua mau keluar seperti Yohanes dan Petrus untuk bersaksi. Mereka semua nanti berani berkata pada siapa tentang Yesus, dan mereka tidak akan takut ditangkap. Tidak akan takut masuk penjara, tidak akan takut ya mengalami pembunuhan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini, jawaban doa yang ketiga apa? Satu, tempatnya bergoyang, semua mereka ya dipenuhi Roh Kudus. Lalu yang ketiga, mereka semua memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kamu baca Kisah Para Rasul ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu masih di daerah Yerusalem, Yudea. Kemudian kalau kamu baca pasal 8 itu sudah sampai di Samaria. Berarti Injil itu mengalami kemajuan. Kemudian kalau kita baca lagi di pasal 10 itu sudah sampai di rumah orang kulit putih yang bernama Cornelius, itulah ujung bumi. Dan kalau kita baca sampai Kisah Rasul pasal 28, Rasul Paulus itu ada di Roma, pusatnya dunia. Jadi mereka itu semuanya ada 12 rasul dan semua orang percaya membawa Injil Tuhan Yesus pergi ke seluruh dunia. Dan mereka dengan berani ya memberitakan Injil, dan mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Doa langsung saat itu dijawab. Ya biasanya kalau kita berdoa, jawabannya beberapa hari kemudian, jawabannya bisa bertahun kemudian. Tapi di sini doa mereka saat itu juga dijawab. Kenapa? Karena mereka berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, dipimpin Roh Kudus.
Jangan salah berdoa loh. Ada orang berdoa kepada Tuhan Yesus, salah itu. Ya, di Alkitab ini ada doa kepada Tuhan Yesus, hanya satu kali contoh, yaitu Stefanus. Sebelum dia mati, dia melihat langit terbuka, dia melihat Tuhan Yesus, dia menyapa Tuhan Yesus. Karena dia melihat Tuhan Yesus. Kalau kita nggak melihat Tuhan Yesus. Maka kita berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, dipimpin Roh Kudus. Ya, jangan salah ya. Ada orang berdoa, selamat pagi Bapak. Emangnya di surga pagi, siang, malam sekarang? Selamat malam Bapak, emangnya di surga itu malam? Kadang-kadang kita memanusiakan Tuhan, jangan ya. Kita harus berdoa sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak ada di Alkitab, jangan karang-karang, bisa salah. Bisa kurang ajar. Untuk Tuhan tuh tidak ada pagi, nggak ada siang, nggak ada malam. Dia nggak pernah tidur. Kenapa ada pagi, siang, malam? Kita tidur kan? Tuhan pernah tidur nggak? Mazmur 121. Ada malam nggak di tempat dia? Ada. Tuhan mengalami malam nggak? Enggak. Makanya jangan ikut ya hamba-hamba Tuhan yang nggak tahu Alkitab tapi doanya apa? Salah. Doa harus sesuai Alkitab, dipimpin Roh Kudus dalam nama Yesus kepada Allah Bapa. Jangan segan-segan panggil dia Bapa. Ya, Bapa kami di sorga. Itu panggilan dalam Yesus loh. Hanya melalui Yesus kita bisa memanggil dia Bapa. Kalau enggak lewat Yesus, enggak ada orang bisa panggil dia Bapa. Hari ini kita sudah belajar 4 hal. 1. Aniaya selalu atau seringkali mengiringi orang yang mau melayani Tuhan. B, ya, bagikanlah kesaksian, jangan segan-segan bersaksi. Ya, kepada teman-teman kita karena mereka berdoa untuk kita, mereka peduli dengan kita. C, curahkanlah segala beban kepada Tuhan walaupun dia Maha tahu. Kita tetap harus curahkan. Kamu lihat panjang lebar mereka mencurahkan beban mereka pada Tuhan, pertama dengan Alkitab. Yang kedua mengatakan Alkitab itu digenapi Yesus. Sekarang mereka bilang kami sekarang terancam. Karena terancam ya, beri kami keberanian. Yang kedua ya, supaya engkau melakukan mujizat ya demi nama Yesus. Dan doa mereka D dijawab, tempat mereka bertemu itu goyang tapi tidak rubuh. Ya, seperti semak terbakar, semak menyala tapi tidak terbakar ya di zamannya Musa. Yang kedua, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Artinya semua mereka itu bukan hanya percaya Yesus, mereka semua pergi mengabarkan Injil dan melayani. Ketiga, mereka akhirnya semuanya berani memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesaksian pada siang hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Petrus dan Yohanes yang sudah engkau lepaskan dari penjara, mereka bertemu dengan kawan-kawan untuk bersaksi kepada kawan-kawan tentang apa yang mereka alami. Sehingga mereka ya Bapa bersama-sama mencurahkan beban mereka pada engkau. Dan kami bersyukur doa mereka pada saat itu juga engkau jawab. Ya Bapa, tolonglah kami yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami mau menjadi seperti Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan yang senantiasa setia mau mengikuti Tuhan Yesus sampai kami menghembuskan nafas kami terakhir atau sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Engkau Bapa dan kami berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 336. 336 Sampak Samsibliuk Siu ya. 336. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Pakailah waktumu. 336. Pakailah waktumu, doa padanya, carilah Tuhanmu, kasih umatnya, tolong yang lemah, jangan kau lupakan doa padanya. Pakailah waktumu,
padanya untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajahnya, lebih mirip Dia. Nyatakan kasih dalam hidup. Pakailah waktumu, ikut Tuhanmu sepanjang hidupmu, jalan sertanya, suka atau duka, tetap ikut Dia. Pandanglah Tuhanmu, sandar padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja, kami bersyukur bahwa kebaktian pagi dapat Engkau pimpin di gerejamu dari awal sampai sekarang. Di akhir dari acara kebaktian, Engkau telah memimpin dan memberkati kami. Ya Bapa, kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami mohon Engkau menjadikan kami sebagai saksi Tuhan Yesus yang setia seperti Petrus dan kawan-kawannya. Ya Bapa, tolonglah semua kami yang sudah datang ke rumah-Mu ini, baik yang masih kecil maupun yang sedang sekolah maupun yang sudah bekerja, ibu rumah tangga dan para hamba-hamba-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Ya Bapa, demikianlah doa kami, ampunilah dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan